Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik lagi bersama saya Sinarahi Putri di pelatihan kelas Microsoft Excel Sekolah Aksi. Nah, menyambung dari yang kemarin, kan kita sudah belajar mengenai pengenalan Microsoft Excel dan penggunaan menu bar di Home. Oke? Dan cara menggunakan lembar kerja di Microsoft Excel. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana pengoperasian lembar kerja di Microsoft Excel, tapi juga mempelajari tentang formula yang secara mendasar yang ada di Microsoft Excel. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita buka dulu Microsoft Excel-nya. Jadi kalau misalkan di bawah di desktop-nya nggak ada, kita cari di Windows, yaitu yang paling pojok sebelah kiri, yang bagian Start, kita klik. Kemudian kita ketik Microsoft Excel. Ini kalau misalkan Microsoft Excel-nya nggak ada di tampilan desktop komputer ya. Oke, yang paling atas kita klik 2 kali. Kemudian tunggu, nanti kita tutup. Nah, karena kita bakal memulai lembar kerja yang baru, maka pilih blank workbook. Kita klik 2 kali. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja kita di Microsoft Excel. Udah belajar ya dari yang minggu kemarin, kalau ini adalah lembar kerja dari Microsoft Excel. Kemudian di bagian yang A, oke, di bagian yang A, B, C, D, E ini adalah kolom, sedangkan di bagian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu adalah baris. Jadi bagian ke bawah itu disebutnya yang A, B, C disebut kolom, yang ke samping disebut dengan baris. Oke, kita langsung aja ya. Karena kita akan mempelajari bagaimana cara mengoperasikan formula dasar di Microsoft Excel. Oke, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan formula yang dasar, yaitu plus, minus, kemudian asterisk, forward, persen, dan caret. Tapi hari ini kita hanya akan mempelajari 3 dulu aja, yaitu plus, minus, dan asterisk. Plus itu untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, kemudian asterisk itu untuk perkalian. Oke, pertama-tama ini adalah lembar kerja kita. Ya, di menu home. Kita menggunakan menu home. Oke, untuk latihannya, hari ini kita akan membuat tentang biaya pelatihan, pelatihan apa namanya? Oke, hari ini kita akan membuat tabel tentang biaya pelatihan pengoperasian komputer. Oke, seperti biasa, kotak yang menyala ini adalah lembar kerja kita. Oke, kita mulai ya, atau sel aktif disebutnya. Jadi kotak yang berwarna hijau ini disebutnya dengan sel aktif. Yang A adalah kolom, A, B, C, seterusnya, 1, 2, 3 adalah baris. Ingat ya. Oke, sekarang kita bikin dulu. Pertama-tama, kita bikin tentang untuk penomoran. Untuk penomoran, kita ketik di sini nomor. Oke, kemudian di sini adalah tabel kelas. Oke, tabel kelas. Kemudian, karena ini terlalu kecil, kita gedein ya. Tapi yang posisi ini aja kita kecilin, yang bagian nomor. Kita kecilin. Kalau masih sempit, kita gedein lagi. Oke, segini cukup. Kemudian kita di sini ketik kode kelas. Selanjutnya, di sini kita ketik kelas, bukan biaya. Kelas. Kemudian di sini kita ketik
biaya SPP. Kalau kecil kita besarkan. Oke. Oke, kita lanjut. Setelah biaya SPP itu kita tambah di sini sebentar. Lama kelas atau durasi, bukan lama. Kita di sini pakainya durasi kelas. Nah, kalau misalkan nggak mau capek-capek ngegeser-geser, ini ada triknya supaya kolom ini melebar secara otomatis, yaitu ada di menu style, di bagian cell, di bagian menu cell, masih di home, yaitu bagian cell di atas sini. Kemudian kita klik format, tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada auto fit row height, kemudian ada auto fit column width. Nah, karena kita pengen melebarkan kolomnya ini secara ke samping, maka kita pilih auto fit column width. Nah, jadi dia secara otomatis melebar kolomnya tanpa harus kita kira-kira ukurannya berapa. Oke, lanjut ya. Kemudian yang terakhir, kita ketik di sini total biaya belajar. Oke, kita pakai lagi format. Bentar. Format, kemudian auto fit column width. Nah, oke. Tapi ini masih ada garis-garis. Kita hilangkan garisnya pakai cara yang kemarin. Kita blok. Ini kan ada dua ya, dua kolom. Kita pengen bikin garis yang ini ya. Contohnya kolom yang A. Ini kan untuk tulisan nomor. Ada garis, sedangkan kita pengen menghilangkan garis batas dari dari kolomnya, dari barisnya. Jadi supaya kelihatan lebih rapi. Caranya kita blok, kita ambil ya berapa baris yang mau kita hilangkan. Contoh ini kita yang bagian nomor. Ini kan ada dua baris, yaitu baris 1 dan baris 2. Oke, baris 1 dan baris 2. Kita hilangkan garis pembatas antara baris 1 dan baris 2. Kita blok. Oke. Dari baris 1 ke baris 2 di kolom A ya, kita blok. Kemudian pilih March and Center. Sini, di bagian alignment, masih menu home, kita klik. Nah, garisnya hilang. Ini kita biarkan saja karena ini memang dua baris penulisannya, tabel kelas, yaitu tabel kelas dan kode kelas. Kemudian bagian kelas, ini juga kita hilangkan garisnya, kita blok. Kemudian March and Center. Sama seperti untuk sampai bagian total biaya belajar. Kita March and Center. Klik barisnya, kemudian blok. Kalau mau menghilangkan garis ke bawah, maka bloknya ke bawah. Tapi kalau misalkan mau menghilangkan garis yang ke samping, ini, maka bloknya ke samping. Contohnya gini, dari dari kolom E ke kolom H misalkan. Kita pengen hilangkan garis pembatasnya ini. Maka bloknya ke arah samping, kemudian klik Merge and Center. Jadinya gini. Oke, itu untuk menghilangkan garis kolom. Tapi kalau misalkan untuk menghilangkan garis baris, maka bloknya ke arah bawah. Ini ya. Kemudian Merge and Center. Kita klik. Gitu. Bagian total biaya juga sama. Karena ini garis yang mau dihilangkan adalah garis baris, bukan garis kolom, kan kolom ke samping, baris ke bawah. Oke. Ini untuk garis ya, beda kalau misalkan yang kayak gini. Nah, kalau ini namanya kolom, kalau yang ini namanya baris. Yang kita hilangkan adalah batas atau garisnya. Oke, tadi mana? Kita belum dihilangin ya yang bagian F, kita hilangin dulu, total biaya belajar, Merge and Center. Oke. Kemudian kita bikin tulisannya ini, oke, saya besarin lagi.
Ini cukup ya. Oke, kita bikin tulisannya ini jadi rata tengah. Jadi nggak terlalu ke bawah. Caranya kita blok, kemudian pilih alignment, masih di menu home, pilih middle align. Tetap center, tapi pilihnya middle align karena dia ingin ada di tengah. Kita pengen tulisan itu ada di tengah-tengah, nggak nempel ke atas, nggak nempel ke bawah, jadi tengah-tengah pas. Oke, jadinya gini tulisannya. Jadi, oke, kita lanjut tulisannya. Sekarang penulisan nomor 1. Nah, biar nggak capek, cara menulis nomor, oke kita zoom, oke. Di ujung sini, di ujung apa namanya, kotak kerjanya, ini kan di kotak hijau ya, di ujung kotak hijau atau sel aktif kita, di sini ada kotak kecil berwarna hijau. Masih pakai sel aktif ya, ingat sel aktif itu yang berwarna hijau. Di ujungnya itu ada kotak hijau kecil. Kita pindahkan kursornya sampai membentuk tanda seperti ini, tanda tambah. Oke, ini kita mau bikin berapa? 5 ya. Karena buat contoh kita bikin 5 aja deh. 5 ke bawah. Maka caranya tanda kotak kecil ini kita tempelin dengan kursor sampai membentuk tanda tambah. Kemudian kita tarik ke bawah. Kita hitung. 1, 2, 3. Sebentar. Oke. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, jangan dulu dilepasin bloknya. Karena dia tidak otomatis berubah jadi 1, 2, 3, 4, 5, maka kita pakai kolom tambahan di bawah sini, autofill option, ya, masih dalam posisi ngeblok tulisannya. Kita ubah nomor ini menjadi 1, 2, 3, 4, 5 secara otomatis, yaitu klik tanda panah ke bawah di autofill option, kemudian pilih fill series. Wah, jadi deh. Tulisannya jadi 1, 2, 3, 4, 5 secara otomatis. Oke, jangan lupa kita pilih center, supaya tulisannya sama, rata tengah. Oke, sekarang kita isi bagian kode kelas. Di sini mau saya isi A01, kemudian yang bawah ini A02, kemudian A03 sampai A04 ya. A04, sampai A05. A05. Ini untuk kode kelas. Oke, sekarang bagian kelasnya. Kelasnya itu kita isi dengan Windows. Oke. Yang kedua ini Microsoft Word 2007 deh. 2007. Kemudian Microsoft Excel 2007. Next, Microsoft PowerPoint 2007. Dan yang terakhir ini Microsoft Publisher. Oke, kita bikin semuanya ini pakai autofit ya. Karena kan tulisannya ini, yang tulisan yang di kolom C itu ngambil space di kolom D, ya. Kita bikin jadi terisi menggeser secara otomatis tanpa harus geser secara manual. Pertama, kayak tadi caranya. Oke, bagian sini kita klik karena ini kan sampai nomor 7 satu kolom ya, satu kolom. Jadi kita klik kolomnya, kolom C, kemudian pilih menu format di bagian sel, kita klik tanda panah ke bawah, kemudian pilih auto fit column width. Karena yang mau kita
besarin adalah kolomnya. Oke. Oh ini nggak bisa, berarti kita satu ya. Kalau misalkan nggak bisa, muncul yang tadi kayak gini. Nah, bentar. Oke, kita pakai auto fit ya. Karena yang mau dibesarin itu adalah bagian kolom, maka kita klik kolomnya, kemudian bagian menu format. Menu formatnya masih ada di menu home, pilih format di bagian cell, format tanda panah ke bawah, kemudian auto fit column width. Nah, jadi secara otomatis, jadi nggak perlu kita besarin satu-satu kolomnya pakai auto fit, itu udah langsung kolomnya menyesuaikan. Oke, kecilin. Kemudian biaya SPP. Biaya SPP ini kita, oh ya, untuk penulisan biaya, kita tulisnya ratusan ribu tanpa pakai titik ya. Contohnya gini. Kenapa ratusan ribu tanpa pakai titik? Sedangkan kalau misalkan tulis biaya itu ada tulisan rupiah, kemudian ada tanda titik untuk misahin kalau dia itu adalah ribuan. Gak apa-apa, kita ketik dulu aja secara manual, misalkan 100.000. Nolnya berapa? Nolnya ada 5. 2, 3, 4, 5. Oke. Gak apa-apa, kita biarin dulu aja, karena nanti kita akan isi penomorannya secara otomatis. Kenapa diisi secara otomatis? Bukan penomorannya diisi secara otomatis, tapi ngeditnya secara otomatis. Jadi kita akan tambahin di sini rupiah dan kemudian ada tanda koma di sini, tengah-tengah sini sebagai penanda kalau dia adalah ratusan ribu. Jadi kita ketik dulu aja manual 100.000 tanpa pakai koma. Ini juga 200.000. Kemudian di sini 250.000 misalkan. Kemudian di bawahnya kita isi di sini 200.000. Terakhir 100.000. Oke. Ini ya. Nggak perlu diketik manual RP gini, nggak usah. Kita akan isi tanda rupiah ini secara otomatis. Kemudian tanda koma ini secara otomatis. Jadi biar tulisannya kayak gini. Ini kan masih kayak biasa. Kita bakal isi tulisan rupiah gini secara otomatis tanpa ngetik satu-satu. Oke. Kita hapus dulu. Kita hapus. Nah. Oke. Pertama, caranya adalah kita blok. Kita blok dulu. Oke, bagian sini kita blok. Masih di menu home, seperti yang minggu lalu ya. Di menu home bagian number, ini ada kotak tulisannya general, bagian atas. Kita klik tanda panah ke bawah. Nah, supaya nggak bingung, tapi kita pengen ngelihat apa namanya, langsung contohnya kalau misalkan diedit. Kita pilihnya yang more number format, jadi scroll paling bawah ini, paling bawah. Oke, saya ulangin. Kita blok tulisannya. Kemudian pilih general di menu home bagian number format ini. Yang general. Nah, yang ada tanda panah ke bawah. Kemudian kita klik tanda panah ke bawah. Cari paling bawah adalah more number formats. Oke, more number format. Kita klik. Nah, di sini ada pilihannya. Ada general, number, currency, accounting, sampai custom. Karena kita pengen bentuknya adalah mata uang, maka pilihnya adalah accounting. Oke, pilih accounting. Simbolnya masih dolar, kita pengen simbolnya adalah rupiah. Maka klik tanda panah ke bawah. Perhatiin ya. Oke, kita scroll cari rupiah. Rupiah berarti mata uang Indonesia. Kita cari Indonesia. R, ini masih K. Oke, kita cepetin aja. Bagian R. Oke, udah ketemu. Nah, di sini ada rupiah English. Oke. Kemudian ada rupiah Indonesian, Japanese,
Japanese Indonesia, kemudian Japanese Latin Indonesia. Kita pakainya yang Indonesian. Yang kedua, kita klik. Nah, oke. Ini adalah contoh yang telah jadi. Sampel ini adalah contoh penulisan yang sudah diedit. Jadi kan ada desimal 2, tapi kita pengen hanya tulisannya 100.000 aja. Maka bagian decimal places ini kan ada 2 nih. Maksudnya 2 ini adalah 2 nol di belakang titik setelah penulisan dari total uang. Kita pengen bikin benar-benar 100.000 tanpa ada tambahan desimal. Maka desimal places-nya kita bikin 0. Oke, kita kurangin. Nah, sampelnya kayak gini. Dia jadinya kayak gini. Ya. Jadi 100.000 normal tanpa ada tambahan desimal. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Wah, kecil nih. Ya udah, gedein aja. Nah, jadi kalau misalkan setelah diedit, oh ternyata tulisannya jadi pagar gini. Gak usah bingung, kita pakai menu format lagi. Kita bikin auto fit column width. Nah, jadinya tulisannya rapi kayak gini. Oke, kita ulangin ya. Blok tulisannya, kemudian ke bagian general. General ada di mana? Ada di bagian number, kemudian tanda panah ke bawah. Kemudian pilih more number formats, accounting. Oke, simbol kita pilih jadi rupiah. Tapi kalau misalkan milihnya rupiahnya yang English, gimana? Kita coba ya, kalau misalkan rupiahnya pakai yang English. Oke, kita cari RRR rupiah. Oke, ini dia English rupiah. Nah, desimalnya kita ilangin. Sama aja hasilnya. Oke, kita pilihnya Indonesian. Kemudian klik OK. Kalau hasilnya pagar kayak gini, ya, itu tandanya berarti kolomnya kekecilan. Oke, kita gedein kolomnya pakai menu format auto fit, yaitu di bagian cell, format tanda panah ke bawah, kemudian pilih auto fit column width. Nah, jadi nggak ada lagi pagar kayak tadi. Oke. Kemudian durasi kelasnya sekarang kita isi. Durasi kelasnya di sini misalkan belajar window itu 3 bulan. Ini kalau misalkan untuk durasi kelas ketiknya manual ya. Kemudian Microsoft Word di sini 5 bulan. Oke. Kemudian Microsoft Excel kita bikin jadi 5 bulan. Oke, 5 bulan. Di sini PowerPoint 4 bulan dan terakhir publisher kita bikin jadi 2 bulan. Oke. Nah, biar kelihatan, nanti ya kita edit semuanya jadi kelihatan. Nah, suka bingung ya untuk menentukan apa namanya ini kalau misalkan suka pusing lihat komputer, terus bingung ini ada di baris mana, ini di kolom mana, kita terangin deh garis batas setiap kolom dan baris ini. Caranya, pakai cara yang kemarin. Pindahin kursornya di paling pojok awal, di bagian nomor. Kemudian kita blok seluruh lembar kerja kita. Yaitu dari kolom A baris 7 sampai F baris 7. Nah, oke. Kemudian masih pakai menu home. Di bagian font, ini ada kotak kecil namanya bottom border. Oke, kotak kecil ini. Klik tanda panah ke bawah.
Karena kita pengen semua garisnya kelihatan, maka kita pilihnya all border. Jadinya kelihatan ya, batas dari setiap baris dan kolom. Oke, karena kita hari ini mau belajar tentang formula, kita masih belajar formulanya yang pakai dasar ya. Oke, kita hari ini akan belajar formula, formula tambah. Ini disebutnya sebagai plus. Oke. Disebutnya sebagai plus. Kemudian kita juga, Oke, kita hari ini akan belajar tentang formula tambah atau plus. Di sini disebutnya sebagai plus. Nah, yaitu untuk menjumlahkan. Kemudian kita juga akan belajar tentang formula kurang atau minus. Ini namanya formula minus. Oke. Kemudian kita juga akan belajar formula perkalian. Kalau perkalian di Microsoft Excel itu bukan pakai tanda X kayak yang kita pelajarin di matematika, tapi pakainya adalah tanda bintang. Gimana cara nyari tanda bintangnya? Yaitu ada di keyboard yang bagian nomor 8. Caranya tekan shift, ini di keyboard ya, tekan shift kemudian angka 8. Maka dia akan muncul tanda bintang. Ini disebutnya sebagai asterik atau perkalian. Oke, kita akan belajar itu. Nah, contoh, kita pengen menjumlahkan total. Tunggu, kita tambahin satu lagi deh. Oh ya, kalau misalkan mau menambahkan kolom, untuk menambahkan kolom tanpa harus... Bentar. Oke, kita nambahin kolom satu lagi deh ya. Di sini kita bikin jadi total biaya. Kita hilangin dulu garis kolomnya, mark and center. Oke, kita ketik di sini total SPP. Lama, kebanyakan. Oke, kita bikin jadi rata sini, rata kanan. Total SPP untuk yang ini ya. Kemudian ada total SPP, ada total biaya belajar. Oke. Ini kita hilangkan juga garisnya, pakai merge and center. Oke, kita tebelin pakai border. Oke, ini ya. Ini total biaya belajar di sini. Kemudian, oh ya, sebentar. Kayaknya ada yang kurang. Total SPP dan total biaya belajar. Oke, lagi aja ya. Oke, kita pengen bikin total biaya SPP. Kalau misalkan total berarti dijumlahkan seluruh biayanya. Kita pakai menu apa kalau pakai formula apa kalau misalkan mau menjumlahkan? Pakai formula plus atau tambah. Sama kayak matematika, pakai tambah. Caranya gimana? Kita tunjukin caranya ya. Caranya, contohnya gini, penggunaan dari formula plus atau tambah. Contohnya gini, pakai sama dengan nggak? Pakai. Kalau misalkan di Microsoft Excel, sama dengannya ada di depan. Kan kalau misalkan penghitungan biasa, sama dengan ada di belakang. Kalau misalkan Microsoft Excel, sama dengannya ada di belakang, ada di depan. Contohnya gini, sama dengan, kita pengen ngitung SPP ya. Penulisannya kita bikin ini jadi rata. Yang rata tengah, rata kiri. Oke, sama dengan, nah, yang mau dijumlahin adalah biaya SPP. Berarti caranya
kita klik selnya. Oke, satu kotak ini disebutnya sel. Saya ulangin ya. Oke. Yang mau ditotalin adalah biaya SPP. Biaya SPP ada di kolom D. Kolom D. Kemudian dimulai dari baris nomor 3. Maka caranya adalah ketik sama dengan, kemudian kita klik nominal pertama, yaitu ada di kolom D baris ketiga. Kita klik. Nah, karena mau dijumlah, maka pakai tanda tambah. Tambah berapa nih? Tambah dari sini sampai sini. Nah, oke. Di sini ada D4, D4, terus ada titik 2 dan D7. Maksudnya apa sih? Oke, ulangin ya. Caranya, untuk menjumlahin itu dia nggak bisa diblok, tapi dia diklik satu persatu. Caranya gini, untuk menggunakan formula tambah, yaitu sama dengan, ya, yang mau kita jumlahin ada di kolom D, dimulai dari baris ketiga. Maka dari sini, jadinya D3. D3 maksud di sini adalah biaya pertama ada di kolom D, kemudian baris ke-3. Kolom D baris ke-3. Kemudian karena kita pengen jumlah, maka pakai tanda tambah. Tambah berapa? Tambah dengan D4. D4 berarti kolom D baris ke-4. Kita lanjut, tambah lagi. Tambah, kemudian pilih D5. Oke, kemudian tambah lagi. Nih ya, atau kita satu-satu deh. Satu-satu. Karena kita kan masih belajar cara menggunakan formula tambah. Kita jumlahin dulu biayanya dari yang jumlah biaya untuk Windows dan misalkan saya mau ngambil kelas Windows dan Microsoft Excel gitu. Berarti yang saya pilih adalah D3, kolom D baris 3 atau D3, kemudian tambah, karena saya hanya ngambil Windows dan Microsoft Excel, maka saya pilih yang D5. Kenapa D5? Karena Microsoft Excel, biaya Microsoft Excel ada di baris kelima kolom D. Nah, ini hanya kita ngambil 2 ya, karena saya ngambil 2 kelas misalkan. Kemudian langsung aja tekan enter. Nah, jadi total biaya untuk 2 kelas yaitu Windows dan Excel adalah 350. Oke, ini untuk belajar tanda tambah. Terus kita coba lagi deh penjumlahan. Sekali lagi ya. Sama dengan, misalkan saya mau ngambil kelas Microsoft Word sama PowerPoint. Berarti yang harus diketik adalah, bukan diketik, diklik, yaitu D4. Oke, ulangin. D4. Kenapa D4? Karena saya mulai kelasnya dari yang kelas Microsoft Word 2007. Biayanya ada di kolom D baris keempat. Kemudian saya cuma pengen ngambil 2 kelas, yaitu Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint. Berarti tambah Microsoft PowerPoint ada di kolom D baris 6. Oke. Jadi, kalau Microsoft Excel sama dengannya ada di depan, kemudian tanda D4 maksudnya adalah kolom mana yang ada total biaya atau kolom mana yang kita ambil, kemudian 4 ini adalah baris keberapa yang kita pilih. Karena misalkan biaya Microsoft Word itu ada di kolom D, maka di sini muncul D. Kemudian Microsoft Word ini biayanya ada di baris 4, maka muncullah D4. Jadi D itu adalah kolomnya, kemudian 4 adalah barisnya. Kemudian D6. D6 itu adalah nilai yang kita jumlahkan. Nilai yang mana sih yang mau kita jumlahkan, yaitu D4 dan D6.
Berarti D6 ini adalah jumlah kedua atau nilai kedua yang ingin kita jumlahkan. Karena kan saya cuma ngambil Microsoft Word dan Microsoft PowerPoint, maka yang dijumlahkan adalah total biaya atau total SPP dari dua kelas ini. Kalau misalkan udah dipilih, kita tekan enter. 400, bener nggak? Ternyata bener, kok 200 tambah 200 adalah 400. Jadi kita nggak perlu nulis secara satu per satu. Dan juga nggak perlu ngitung satu per satu, cukup masukkan formula tambah. Oke, kita coba lagi. Coba lagi dengan, coba kalau misalkan saya pengen ngambilnya yang publisher sama window, publisher sama PowerPoint deh. Berarti sama dengan D6, oke, atau kita klik nominal yang pengen kita jumlahin, kemudian shift tambah, tanda tambah, kemudian klik yang biaya Microsoft Publisher. Udah, kemudian enter. Kalau ada yang bingung, gimana sih cara nambahin tanda tambah? Oke, kalau misalkan udah jadi kayak gini, kita pengen ngeliat rumusnya, itu ada di bagian atas ya. Nih, di bagian, ini kan ada kolom. Ini kan menu kolom ya, yang A, B, C, D. Nah, di atas A, B, C, D itu ada di sini, formula bar. Nanti dia akan ada rumusnya. Kalau misalkan ada yang bingung, gimana sih cara nyari tanda tambah? Cari tanda tambah, kurang, sama dengan, dan kali itu semuanya ada di keyboard. Oke, ada di keyboard. Tapi di sini di keyboardnya itu ada dua, plus dan atau tanda tambah dan sama dengan. Kalau misalkan kita tekan yang tombol sama dengan dan tambah, itu kan munculnya tanda sama dengan. Supaya memunculkan tanda tambah ini yaitu dengan cara tekan shift kemudian tekan sama dengan. Nanti dia akan muncul tanda tambah. Jadi semuanya ada di keyboard. Udah, enter. Mau ngeliat rumusnya ada di formula bar di bagian atas. Yang ini ya, ini saya blok. Oke, ini untuk penggunaan menu formula dari plus atau tambah. Sekarang kita latihan menggunakan formula kurang. Cara untuk menguranginya adalah sama kayak tadi, sama kayak penjumlahan, hanya beda apa ya namanya? Beda tanda. Misalkan saya pengen kurangin ini 250 dengan 200 sama dengan jadinya 50. Jadi cara penggunaannya sama kayak penjumlahan tadi. Kan kalau penjumlahan tandanya tambah, tapi kalau pengurangan tandanya ya dikurang. D6 dan D7, 200 dikurangi 100, maka hasilnya adalah 100. Gitu. Jadi dia langsung muncul rupiahnya, kemudian tanda komanya. Jadi nggak perlu ngetik manual dan nggak perlu pakai kalkulator, karena udah ada caranya di Microsoft Excel. Yaitu untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang perkalian. Oke, perkalian ini kita hapus dulu ya. Perkalian itu pakai tanda bintang. Tanda bintang lagi-lagi ada di bagian keyboard. Sebelah mana? Di angka 8, yaitu tekan shift kemudian 8. Oke, contohnya nih, saya pengen tahu berapa sih total biaya dari, kita pakai yang di atas deh. Nah, kan kalau total biaya itu, biaya SPP dikali dengan durasi kelas. Misalkan saya pengen tahu total dari biaya belajar saya untuk kelas Windows. Maka diawali dengan sama dengan. Sama dengan, satu kali aja sama dengannya. Kita klik yang mana? Klik bagian yang
Biaya, kita maunya biaya Windows dengan nyari total biaya kelas Windows. Berarti biaya SPP dari kelas Windows yaitu D3, kemudian kali atau tekan Shift dan 8, kemudian E3. Kenapa E3? Karena kan total biaya belajar itu biaya SPP dikali dengan durasi kelas. Oke? Udah di bagian E3, kemudian enter. Kalau misalkan value, berarti ada yang salah. Ulangin. Kalau misalkan hasilnya value, karena kan kalau misalkan ngitung matematika itu nggak ada huruf ya, atau nggak ada penulisan kata. Berarti yang salah adalah di bagian sini, bagian penulisannya. Oke, tulisan kata bulan, misalkan 3 bulan, ini kita pindahin ke bagian atas, durasi kelas per bulan. Tunggu. Oke. Durasi kelas per bulan, kita auto fit. Oke, ini bikin rata tengah. Oke, tulisan bulan di sini, ini kita hapus. Kita hapus, kemudian ini juga kita hapus. Kita coba lagi ya. Nah, setelah dihapus, oke, kita coba hitung lagi. Apakah masih value? Sama dengan D3 dikali E3. Apakah hasilnya keluar? Hasilnya keluar. Berarti kalau untuk perkalian tidak boleh ada penulisan kata. Karena kalau misalkan matematika tidak ada penulisan kata. Misalkan 5 kilo ditambah 5 kilo. Kan tulisan kilonya itu nggak ditulis kayak gini ya. Misalkan 5 kilo ditambah 7 kilogram. Nah, kalau misalkan kita ngejumlahin, berarti yang dijumlah adalah 5 dan 7 kilonya kita tinggalin. Sama kayak yang tadi kita gunakan di bagian kolom E. Kenapa tadi hasilnya value? Karena ada penulisan huruf atau kata di setelah angka 3. Jadi kalau misalkan untuk penggunaan formula aritmatika di Microsoft Excel itu nggak boleh ada satupun kata. Tapi di sini ada nih rupiah. Rupiah adalah lambang mata uang. Lambang mata uang jadinya dia secara otomatis bisa masuk ke dalam rumus. Oke, bisa masuk ke dalam rumus. Jadi nggak apa-apa. Karena kan penggunaan mata uangnya menggunakan accounting, bukan ditulis manual. Kalau misalkan diketik manual, nanti juga hasilnya bakalan value kayak yang tadi. Oke, kita coba lagi. Total biaya kelas Microsoft Word. Berapa ya kira-kira? Sama dengan D4 dikali dengan E4. Terus, udah nih, enter. Jadinya 1 juta. Oke, kita lanjut ya. Untuk perkalian, kalau misalkan nggak mau capek ngetik D berapa, kan susah ya nyari misalkan di sini. Biaya Microsoft Excel ada di kolom sebelum sama dengan biaya di Microsoft Excel ada di kolom D dan baris ke 5. Supaya nggak capek nyarinya, kita klik aja yang mau kita ambil. Contoh, sama dengan kita mau ngambil di kelas Microsoft Excel 2007, biayanya 250. Berarti kita klik aja bagian biaya, kemudian tambahin kali, tanda kali atau bintang, durasinya berapa? 5 bulan, berarti langsung klik yang ini. Dah, sama dengan, atau enter. Hasilnya muncul. Oke,
Kita lanjut. Sama dengan kita lihat total biaya Microsoft PowerPoint. Klik di bagian sel biayanya, kemudian tambahin kali atau bintang, klik durasi kelasnya. Enter lagi. Nah, ini kalau nyarinya satu per satu ya. Kemudian ini sama dengan klik tanda kali, kemudian klik durasi. Enter. Ini kalau dicari secara satu per satu. Oke. Kalau misalkan rumus yang digunakan dari atas ke bawah ini sama, itu ada cara simpelnya. Cara simpelnya gimana? Oke, kita hapus dulu ya. Kita hapus. Nah, setelah dihapus, kita lihat total biaya belajar di yang pertama. Total biaya belajar Windows adalah 300.000 dengan rumus formula sama dengan D3 dikali E3. Karena total biaya belajar ini rumusnya sama dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah, caranya kita bikin dia ngisi otomatis tanpa harus kita ngetik rumusnya satu-satu kayak tadi ya. Yang D3 dikali E3, kemudian D4 dikali E4. Itu kita bikin ngisinya secara otomatis. Jadi langsung ngisi semuanya tanpa dicari satu persatu biar nggak pegel. Oke, rumusnya dengan catatan rumusnya dalam satu kolom adalah sama. Oke, kita mulai ya. Dari cari yang total biaya belajar untuk kelas Windows selama 3 bulan. Rumusnya adalah D3 dikali E3 atau D3 bintang E3. Kita enter. Nah, caranya sama kayak kita ngisi bagian nomor. Yang ini ya. Bentar. Nah, sama caranya dengan kita ketika mengisi penomoran. Yaitu pakai kotak kecil yang ada di ujung kanan sel aktif. Oke, kita klik total biaya belajar yang pertama. Oke, saya zoom ya biar kelihatan. Geser lagi. Oke, segini ya. Nah, di ujung kanan ini kan ada kotak kecil, kayak penomoran ya. Kita geser kursornya sampai membentuk tanda tambah seperti ini. Bentar. Nah, tanda tambah hitam ini. Klik kiri, tahan, kita klik, kita tahan, kemudian tarik ke bawah. Nah, jadinya semua total biaya belajar langsung terisi secara otomatis tanpa dicari satu per satu. Terus rumusnya gimana? Rumusnya sama. Cek aja di bagian menu formula bar. Karena dalam satu kolom rumusnya sama, jadi ketika ditarik ke bawah, hasilnya pun secara otomatis akan muncul. Oke, jadi itu untuk penggunaan formula. Nah, sekarang kita cari totalnya. Total SPP. Nah, oke. Ini ya, ini untuk mencari total biaya tanpa mengetik manual satu per satu. Kalau misalkan nanti hasilnya kayak gini, pagar-pagar atau bintang-bintang, kita besarin aja ke kolomnya, ukuran kolomnya, yaitu dengan cara dipakein autofit di bagian format, klik tanda panah ke bawah, kemudian autofit kolom width. Nah, gitu. Jadi nggak perlu capek-capek menggunakan penghitungan secara manual satu per satu. Rupiahnya langsung terisi otomatis karena di bagian biaya SPP ini kita udah pakai menu accounting, pakai fitur accounting. Jadi ketika menghitung total biaya sudah ada rupiahnya. Terus tanda komanya nggak perlu diketik secara manual karena sudah kita bikin juga di bagian accounting menghilangkan desimal dan pakai penanda mata uang. Kemudian karena rumusnya sama, maka diisi secara otomatis.
Rumusnya sama kok, dari atas sampai bawah ini sama rumusnya. Pakai perkalian. Nah, itu dia untuk penggunaan dari apa namanya? Rumus formula dasar, formula aritmatik dasar di Microsoft Excel. Oke. Sekarang kita lanjut ya, kita bakal menghitung, oh ya ini ada tambahan rumus. Kalau misalkan namanya total-total itu kan pasti dijumlahin. Nah kalau misalkan untuk formula aritmatik yang manual itu pakai tanda tambah. Kalau misalkan kita mau menjumlahkan total biaya belajarnya. Oke, kita ganti di sini. Oke, total SPP ya. Kita sekarang cari total SPP. Oke, kita geser dulu. Nah, total SPP yaitu total seluruh biaya belajar. Kalau misalkan kita mengambil seluruh kelas. Kalau misalkan menjumlahkan nilai dalam satu kolom atau barisnya banyak, itu kita jangan menggunakan tanda tambah karena itu bakal jadi panjang rumusnya. Ini ada satu tambahan rumus lagi. Kalau misalkan untuk menjumlahkan secara satu-satu kayak gini ya, misalkan sama dengan kita hanya jumlahin untuk total biaya belajar kelas Windows sama Microsoft Word. Kan kalau menjumlahkan manual itu kan klik biaya yang pertama, kemudian tambah biaya kedua, kemudian sama dengan. Maka total SPP untuk kelas Windows dan Microsoft Word adalah 1.300.000. Tapi kalau misalkan kita mau jumlahin semuanya gimana? Kalau mau jumlahin semuanya, nggak perlu diketik satu-satu kayak F3, tambah F4, tambah F5, tambah F6, dan lain-lain. Sampai ke bawah itu kan terlalu capek, terlalu ribet gitu ya. Apalagi kalau misalkan jumlah datanya ada puluhan, ada ratusan, nah itu kan bakalan capek. Caranya gimana? Caranya pakai formula sum. Sum itu adalah jumlah total keseluruhan. Jadi kalau misalkan tanda tambah itu hanya total 2 nilai. Tapi kalau misalkan sum ini, sum adalah total seluruh nilai dari jadi seluruhnya, jadi bukan 2 nilai. Misalkan kita pengen tahu total biaya SPP dari kelas Windows sampai Microsoft Publisher. Jangan pakai menu formula tambah, tapi pakainya sum karena total biayanya banyak. Oke. Gimana cara gunainnya? Pertama, itu ketik sama dengan, kemudian kita ketik sum. Nah, ada sum if, sum produk. Kita hanya pakai sum. Sum untuk seluruh total biaya belajar. Kemudian tekan shift buka kurung. Kita mau total yang mana? Kalau misalkan mau total yang biaya SPP, maka kita klik biaya SPP pertama. Nah, karena kita kan mau jumlahin seluruh total biaya SPP-nya, maka kita caranya adalah dengan memblok. Ini caranya, kita blok sampai bawah. Nah, kayak gini. Nanti yang muncul adalah D3. Nah, ada titik 2 di sini ya. Titik 2 di sini maksudnya adalah total biaya yang mau kita hitung dari mana sampai mana. Karena kita mau ngitungnya dari kelas Windows sampai kelas Publisher, berarti dari D3 sampai D7, masih di kolom D. Oke, kemudian tutup kurung, enter. Hasilnya adalah total SPP-nya 850.000. Gitu. Itu untuk menjumlahkan total nilai yang jumlahnya banyak. Jadi jangan pakai formula tambah, tapi pakai formula sum. Kemudian, oke, kita ganti. Kita tadi mau cari total. Nah, kalau misalkan total biaya belajar gimana? Sama, pakai sum. Karena kan kita yang namanya ngejumlahin dari atas sampai ke bawah. Jadi ini memudahkan kita kalau misalkan mau menjumlahkan nilai
dengan total bukan total, dengan nilai yang banyak tanpa harus capek-capek ngetik tambah, tapi pakai formula sum. Oke, sama dengan kita ketik sum, caranya ya, jangan pakai spasi, tapi buka kurung, kemudian di sini ada keterangan number 1 sampai number 2, maksudnya adalah nilai yang pertama sampai dengan nilai keberapa. Karena di sini hanya ada 5 jenis kelas, maka kelas yang pertama totalnya berapa? 300.000, berarti F3. Sampai berapa nih kita mau jumlahinnya? Sampai kelas Microsoft Publisher, berarti kita blok sampai ke bawah. Nah, munculkan F3 sampai dengan F7. Kemudian kita tutup kurung. Setelah tutup kurung, kita enter. Nah, sudah ada langsung tanda rupiah secara otomatis dan tanda koma secara otomatis. Itu untuk formula dasar dari Microsoft Excel, yaitu tanda tambah untuk penjumlahan, tanda minus atau kurang untuk pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, dan sum untuk menjumlahkan seluruh total biaya atau seluruh total nilai. Kalau tanda tambah itu hanya menjumlahkan 2 nilai. Oke. Itu untuk formula dasar hari ini. Kemudian kita lihat, kalau udah jadi kan, ya jadi rapi kan setelahnya. Tapi kita pengen bikin tampilan tabel ini lebih menarik lagi. Caranya kita edit aja. Oke, biasanya yang di bagian atas ini kan berwarna ya. Kita bikin jadi berwarna. Jadi biar kelihatan. Ini bagian judul, ini bagian total gitu. Caranya untuk nambahin warna, kita mau warna ini bagian atas ya, bagian nomor, tabel, kelas, sampai total biaya belajar. Oke. Caranya pindahin kursor ke bagian total. Kita klik. Oke, kita blok sampai bloknya ke samping. Nah, bloknya ke samping. Oke. Kita masih pakai menu home. Di bagian font ini ada ember kecil nih ya, setelah tanda A. A dengan garis bawah warna merah. Di atasnya ini ada ember kecil dengan warna kuning atau disebutnya fill color. Klik tanda panah ke bawah. Nanti akan muncul berbagai tampilan warna. Kita misalkan pengen warna biru yang ini deh. Birunya yang biru ini aja. Oke, biru Excel 5. Kita klik. Nah, jadinya gini. Kemudian ini kita biarin, atau mau kasih warna juga, kasih warna lagi juga boleh. Kita kasih warna apa ya? Misalkan di sini kita kasih warnanya birunya yang muda deh. Oke, kita blok. Oh, ini yang atasnya ngikut ya. Oke, kita blok. Kita ubah warnanya jadi agak putih gini. Nah, kemudian bagian total SPP ini juga kita warnainnya sama kayak tadi, pakai menu fill color. Kita bikin jadi warna hijau deh. Nah, oke, tampilannya jadi seperti ini. Jadi lebih rapih. Kemudian nyimpennya masih sama kayak yang kemarin. Klik file, kemudian save, browse. Oke, di bagian, kalau misalkan belum ada foldernya, bikin foldernya di new folder. Kalau misalkan udah ada, langsung aja klik kelasnya. Ini kita ganti jadi Excel latihan
Excel 2. Oke, langsung aja klik save. Secara otomatis tersimpan. Oke, jadi itu dia untuk kelas Microsoft Excel kita hari ini. Penggunaan formula dasar, plus atau tambah, kemudian minus atau kurang, bintang atau perkalian, dan sum untuk seluruh total biaya. Ya, terima kasih sudah memperhatikan kelasnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.